Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Fadli dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari PPT saya yang saya buat, yaitu partisipasi generasi milenial dalam mengawasi tahapan pemilu tahun 2024. Dan di sini ada flowchart. Yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada mengawasi tahapan pemilu, yang ketiga ada teknologi pemungutan suara dan transparansi, keempat ada pendidikan dan kesadaran politik, kelima ada keberagaman representasi dalam pemilu, dan keenam ada kelompok masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah. Dan sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Jadi pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi di mana setiap warga negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk memilih pemimpin mereka. Dalam konteks pemilu yang akan datang pada tahun 2024, peran generasi milenial menjadi sangat penting. Generasi milenial adalah sekelompok yang besar dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat. Artikel ini akan membahas mengenai partisipasi generasi milenial dalam mengawasi tahapan pemilu tahun 2024 dan mengapa peran mereka sangat penting dalam memastikan keberlangsungan demokrasi. Sudah sumbernya. Dan selanjutnya ada strategi pengawasan pemilu. Mengawali dari sebuah penanganan pelanggaran pemilu adalah proses pengawasan yang dilaksanakan secara melekat oleh pengawas pemilu, karena pengawas pemilu yang baik akan memproduksi kualitas hasil pengawasan yang baik. Hasil pengawasan yang baik akan dapat dijadikan temuan yang berkualitas. Temuan yang baik dan berkualitas akan mudah diproses dalam penanganan oleh pengawas pemilu sampai tahap pemeriksaan ke pengadilan, sehingga jika hasil pengawasan ingin dijadikan temuan, maka pengawas pemilu harus melaksanakan standar operasional atau SOP pengawasan secara profesional, karena proses pengawasan tersebut adalah merupakan embrio dari kasus atau perkara yang akan ditangani oleh pengawas pemilu. Dan di sini ada lanjutannya, yaitu pengawas pemilu dalam melaksanakan pengawasan dengan dua strategi besar, yaitu mencegah dan penindakan. Jadi pencegah dilakukan dengan tindakan langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan atau indikasi awal pelanggaran, sedangkan penindakan dilakukan dengan menindaklanjuti temuan dari pengawas pemilu maupun laporan dari masyarakat, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kajian dan rekomendasi kepada institusi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan tindakan dan proses pencegahan, tentu saja pengawas pemilu harus mempunyai strategi yang mumpuni guna menjamin terselenggaranya pemilu secara fair, jujur, dan sesuai ketentuan peraturan. Maka kegiatan pengawas pemilu menjadi suatu keharusan yang digambarkan dengan kerja cerdas dan kerja tuntas pengawas pemilu dalam mencapai tujuan. Meskipun dengan alasan subjektif, lembaga pengawas pemilu memiliki keterbatasan kewenangan, yakni hanya mengawasi tahapan menerima dan meneruskan laporan, tetapi tidak dapat menjatuhkan sanksi. Oleh karena itu, harus ada pemahaman yang bijak dalam melakukan kerja-kerja pengawasan secara operasional. Hal ini disebut sebagai politik pengawasan. Dan sini ada lanjutannya dari teknologi pemungutan suara dan transparansi. Undang-undang pemilu meletakkan desain pemilu serentak menggunakan sistem yang secara fundamental tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya. Hal ini menimbulkan implikasi luas dalam praktiknya.
Di satu sisi, perhitungan dan rekapitulasi secara seluruh suara secara konvensional atau manual dan berjenjang dianggap relevan dengan dalih keamanan data serta keterbatasan pengetahuan teknologi informasi masyarakat. Pada sisi lainnya, menyediakan informasi hasil pemilu yang akurat dan cepat di tengah-tengah berebutnya hasil survei di masyarakat penting untuk dilakukan dalam situasi yang kontradiktif. Seperti ini diperlukan pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem informasi perhitungan suara atau situng yang secara transparan memberikan informasi hasil pemilu. Di sini ada pendidikan dan kesadaran politik. Jadi pendidikan politik yang tepat dan kesadaran politik yang tinggi dapat memotivasi generasi milenial untuk terlibat secara aktif dalam mengawasi tahapan pemilu. Inisiatif, pendidikan politik, pelatihan, dan kampanye. Informasi dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pengawasan pemilu dan bagaimana melakukannya dengan efektif. Selanjutnya ada keberagaman representasi dalam pemilu. Jadi generasi milenial memiliki keberagaman dalam hal latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, dan identitas lainnya. Mereka dapat memastikan representasi yang lebih inklusif dan adil dalam proses pemilu dengan memantau keberagaman kandidat, melapor ketidakadilan, dan mempromosikan partisipasi pemilihan yang merata. Di sini juga dijelaskan bahwa tetapi masalah representasi politik adalah di bagian kerangka sampel terkait pilihan yang tersedia, yakni partai politik atau calon wakil rakyat yang ada apakah sudah representatif. Artinya, proses pemilu adalah proses yang representatif menghadirkan populasi atau seluruh rakyat yang memenuhi syarat memilih. Akan tetapi, pemilu tetap bermasalah menghasilkan representasi politik yang sempurna. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah. Generasi milenial sering terlibat dalam kelompok-kelompok masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada isu-isu demokrasi, seperti transparansi dan hak pilih. Mereka dapat bekerja sama dengan organisasi-organisasi ini untuk mengawasi pemilu, melakukan pengamatan pemilihan, dan melaporkan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu. Dan sini ada kesimpulannya ya. Ini kesimpulan dari semuanya itu adalah adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini yakni anak remajaan mahasiswa harus kita ikut sertakan dalam partisipasi pemilihan umum agar anak remaja zaman sekarang mengerti dan memahami apa itu pemilu dan manfaatnya serta dampak dari tidak ikut melakukan pemilu serta mereka juga dapat mengawal kegiatan pemilu baik dari pendataan, pemilihan, dan hasil pemungutan suara. Dan sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.